Halo teman-teman semua, kita bertemu lagi di pembahasan soal-soal CPNS di tahun 2024 ini. Nah, teman-teman semua, kita akan bahas di soal TKP ya. TKP ini selalu menjadi langganan banyak para peserta yang jeblos tidak bisa mendapatkan nilai passing grade atau nilai sempurna, yaitu nilai 5 di setiap jawaban persoalnya. Kita akan bongkar bagaimana cara mendapatkan soal TKP dan memberikan nilai paling tinggi, yaitu nilai 5. Dan teman-teman semua, kali ini kita akan bahas tentang pelayanan publik yang biasa sering keluar di soal TKP ya. Let's go teman-teman, kita ke soal nomor 1 ya. Di soal nomor 1 ini, sebuah kantor pelayanan publik di sebuah kota besar seringkali menerima keluhan dari masyarakat terkait keterlambatan dalam penanganan dokumen administrasi seperti KTP, kartu keluarga, dan akta kelahiran. Sebagai kepala kantor tersebut, langkah apa yang akan Anda ambil untuk meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi di kantor tersebut? Apakah A. menambah lebih banyak tahapan dalam proses penerbitan dokumen, B. membuat aturan baru yang memperpanjang waktu tunggu pengajuan dokumen, C. menerapkan sistem online untuk mengajukan dokumen administrasi, D. menutup sementara layanan untuk menghindari beban kerja yang berlebihan, E. menetapkan biaya tambahan untuk mempercepat proses pengajuan dokumen. Jelas yang option A nggak akan kita pilih ya teman-teman, ini kan kita delete karena ini menetapkan biaya tambahan di luar biaya yang sudah menjadi kewajiban kita untuk dibayar. Di sini teman-teman semua, kalau misalkan mau trik ke TKP yang kalau misalkan TKP itu mau nilainya besar, kita harus tahu dulu akar masalahnya apa. Di setiap soal pasti ada akar masalah yang itu ada satu kalimat untuk menunjukkan dari pemecahan masalah tersebut. Nah, seperti ini teman-teman semua. Nomor 1 ini dia itu tentang pelayanan publik kan. Nah, keluhannya apa di masyarakat ini? Berarti terkait keterlambatan dalam penanganan dokumen. Berarti setiap penanganan dokumen itu adanya keterlambatan. Nah, apa aja jenisnya? KTP, KK, dan akta kelahiran. Sebenarnya kalau KTP, KK, dan akta kelahiran ini adalah sebagai distraktor teman-teman semua, sebagai pengecoh. Sebenarnya ini pun nggak usah kita bahas atau nggak usah kita baca juga, pasti ini adalah administrasi dokumen, yaitu kalau misalkan di kelurahan seperti itu kan. Nah, sedangkan apa langkah kita untuk memecahkan keterlambatan dalam penanganan dokumen ini? Nah, jelas teman-teman semua, kita harus mempercepat jawabannya. Karena ini keterlambatan, berarti kalau keterlambatan itu kita harus ambil posisi tindakan harus mempercepat. Nah, opsi yang paling tepat adalah yang C, yang memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5. Menerapkan sistem online. Online itu cepat ya teman-teman ya. Sekarang upload, sekarang masih di-download. Itu bisa dilakukan walaupun kantor pelayanan publik itu tutup atau di jam tidak operasional. Itu bisa di-download oleh masyarakat itu sendiri kalau misalkan sudah di-upload oleh kantor administrasinya. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C. Kita bahas ya. Jawaban yang A nilainya adalah 4 karena menambah tahapan dapat memperlambat proses dan tidak efisien. Sedangkan jawaban yang B itu memiliki nilai 3 karena memperpanjang waktu tunggu hanya akan memperburuk masalah dan tidak efisien. Jawaban C adalah jawaban yang paling tepat, yaitu nilai 5 karena penerapan sistem online dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan bagi masyarakat. Jawaban D itu dan nilainya 1 dan jawaban E ada nilainya 2. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang poin C teman-teman sih ya, opsi C sorry. Nah, poinnya adalah 5 karena memberikan penerapan sistem online yang disinyalir itu bisa mempercepat, bisa di-download langsung oleh masyarakat sekitar seperti itu. Oke, jadi kita akan fokus pada akar masalahnya, jangan ke distrak ke dalam dokumen-dokumen itu. Lanjut ya teman-teman ya, kita ke soal nomor 2. Di sebuah desa Indonesia memiliki akses keterbatasan terhadap pelayanan kesehatan. Banyak warga desa yang harus melakukan perjalanan jauh ke kota untuk mendapatkan perawatan medis. Sebagai kepala desa, langkah apa yang akan Anda ambil untuk meningkatkan aksesibilitas kualitas layanan kesehatan bagi warga desa? Apakah menyuruh warga desa untuk mencari layanan kesehatan sendiri di kota terdekat? Jelas ini nggak akan kita pilih ya teman-teman. Yang B, membangun puskesmas baru di desa. Ini boleh jadi alternatif, boleh kita checklist dulu. C, mengurangi anggaran untuk layanan kesehatan dan dialihkan ke bidang lain. Ini akan kita pilih. D, mengadakan program vaksinasi massal setiap tahun. Boleh kita akan buatkan checklistan dulu. E, melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran tentang kesehatan di antara warga desa. Boleh kita akan checklist. Jadi ada 3 option yang kita boleh checklist ya. Nah, kita akan bahas satu persatu teman-teman. Di pembahasan ini jawaban A itu nilainya adalah 1 karena menyuruh warga desa untuk mencari layanan sendiri dapat memperburuk aksesibilitas. Kemudian yang paling tepat adalah yang B, membangun puskesmas baru di desa. Kenapa? Karena membangun puskesmas baru
akan meningkatkan aksesibilitas layanan kesehatan. Jadi tidak harus banyak antri atau perjalanan jauh. Nah, option yang C itu adalah nilainya 2 karena mengurangi anggaran akan memperburuk kualitas layanan. Sedangkan option D itu nilainya adalah 3 karena program vaksinasi massal penting untuk mencegah penyakit tetapi tidak langsung berkaitan dengan aksesibilitas layanan kesehatan. Sedangkan option yang teman-teman semua itu mendapatkan nilai 4 karena meningkatkan kesadaran tentang kesehatan dapat membantu mencegah penyakit dan mempromosikan perilaku sehat. Tapi di sini adalah yang dibutuhkan adalah membangun puskesmas baru teman-teman semua karena di sini harus melakukan perjalanan jauh ke kota untuk mendapatkan perawatan medis ya, oke. Bukan tentang buang sampah sembarangan tapi dia sudah sakit. Nah, kalau misalnya dia sakit berarti salah satu keharusannya adalah membuat puskesmas baru di desa tersebut supaya memangkas perjalanan yang semakin jauh seperti itu. Itu adalah nilai 5 ya. Jadi kita harus ambil poin yang paling tinggi itu poin 5. Oke, let's go lagi ya teman-teman. Kita ke soal nomor 3. Sebuah daerah di Indonesia mengalami masalah serius dengan pengelolaan sampah yang tidak teratur dan mencemari lingkungan. Warga di sekitar area pembangunan sampah mengeluh tentang bau tak sedap dan potensi kontaminasi air tanah. Sebagai seorang pejabat pemerintah setempat, Anda ditugaskan untuk menangani masalah ini. Pilihan strategi di bawah ini mana yang menurut Anda merupakan langkah paling efektif dan berkelanjutan dalam menangani masalah tersebut? Kita bisa bedakan teman-teman semua di nomor 2 dan nomor 3. Kalau nomor 2 itu adalah dia perawatan medis yang dibutuhkan sedang sakit. Sedangkan yang nomor 3 ini adalah himbauan. Karena apa? Karena di sini ada pengelolaan sampah yang tidak teratur sehingga bisa mencemari lingkungan. Nah, kita akan pilih option yang bisa menghentikan kebiasaan buruk tersebut. Oke. Yang A, menerapkan kebijakan pengangkutan sampah yang lebih sering ke tempat pembuangan akhir. Good, boleh kita akan checklist dulu. B, memperketat aturan penanganan sampah di tempat pembuangan akhir untuk mengurangi dampak negatifnya. Ini pun bagus teman-teman. Jadi teman-teman kalau misalkan tes CPNS pasti mendapatkan option yang paling mirip banget. Tapi kita jangan ke distract. Di dalam option tersebut pasti ada satu option yang memang dia sebagai win-win solutionnya. Nah, ini win-win solution ini sesuai dengan apa jadi akar masalah soal tersebut. Oke. Nah, sepertinya di soal nomor 3 ini adalah optionnya sama, mirip dan benar semua. Tapi kita akan pilih mana yang paling pas dengan masalah yang ada di soal nomor 3. C, melakukan kampanye kesadaran lingkungan kepada masyarakat setempat untuk mengajak mereka untuk terlibat dalam program daur ulang. Good, ini adalah kampanye ya teman-teman ya, ini bagus banget nih. Nah, kita akan checklist juga. Yang D, membangun instalasi pengolahan sampah modern untuk mengurangi volume sampah yang masuk ke tempat pembuangan akhir. Meminta bantuan pemerintah pusat untuk memindahkan tempat pembuangan akhir ke lokasi yang lebih jauh dari pemukiman penduduk. Ini benar teman-teman, tapi menurut saya yang option E ini terlalu jauh ya teman-teman ya. Terlalu jauh dalam penanganan permasalahan nomor 3 ini. Jadi yang paling tepat adalah teman-teman nih, lihat. Pembahasannya adalah jawaban A itu memiliki nilai 2 karena hanya mengatasi dampak bukan sumber masalahnya. Sedangkan yang option B itu nilainya adalah 3 karena membantu mengurangi dampak negatif tapi tidak mengatasi masalah inti. Sedangkan option C itu nilainya 5 karena melibatkan masyarakat dalam pengelolaan sampah akan membantu mengatasi masalah secara berkelanjutan. Lihat ya teman-teman ya di option C nih. Nah, di sini adalah melakukan kampanye. Ini kampanye itu bisa menjadi solusi kita atau pilihan option kita nanti di tes TKP CPNS. Itu adalah kampanye itu berkaitan dengan pembiasaan warga, pembiasaan seseorang itu memberikan kampanye. Sehingga kedua ditambah lagi bagusnya adalah mengajak mereka untuk terlibat. Berarti di sini adanya kolaborasi. Kalau adanya kolaborasi atau terlibat, maka di sini hampir masuk ke dalam kategori penyelesaian masalah untuk pengelolaan sampah yang tidak teratur dan mencemari lingkungan seperti itu. Sedangkan option D bagus adalah poin 4 karena pengolahan sampah modern dapat mengurangi volume sampah tapi belum tentu mengatasi perilaku masyarakat. Nah, di sini adalah masalah terbesarnya adalah perilaku masyarakatnya. Kalau misalkan kita bisa menggunakan tempat sampah modern atau pengolahan sampah modern sebagaimanapun bagusnya, kalau perilakunya manusia itu sendirinya tidak bisa dirubah, maka peralatan tersebut tidak ada gunanya. Maka dari itu kita harus mengkampanyekan perilaku bersih kepada masyarakat tersebut. Nah, yang E malah nilainya 1 karena hanya mengalihkan masalah ke tempat lain tanpa mengatasi akar masalahnya. Good, ini adalah pembahasan menurut saya yang paling bagus teman-teman semua antara di option A sampai E ini. Jadi teman-teman semua silakan baca lagi, putar lagi dari awal karena setiap soal TKP itu hampir semuanya optionnya mirip semua. Jadi teman-teman harus jeli dalam memahami mana
win-win solution atau akar masalahnya apa. Kalau perilaku, maka obatnya adalah perilaku lagi. Kalau misalkan dia adalah medis sakit, maka harus perawatan atau bangunannya atau perlengkapan harus diadain lagi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya ke soal nomor 4 nih. Sebuah pemerintah daerah di Indonesia sedang berusaha meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah kekurangan guru yang berkualifikasi untuk mengajar di daerah tersebut. Sebagai pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas pendidikan, langkah yang mana yang menurut Anda paling efektif dalam mengatasi masalah ini? Nah, teman-teman lihat ya. Kita lihat dulu akar masalahnya sebelum ke option A, B, C, D, E-nya ya. Di sini teman-teman semua lihat. Sebuah pemerintah daerah Indonesia sedang berusaha meningkatkan apa? Akses pendidikan. Nah, berarti permasalahannya adalah ingin pendidikannya naik bagi anak-anak di daerah terpencil. Udah, ini adalah sebuah kunci dari kita harus memecahkan masalahnya apa. Apakah merekrut guru di daerah lain dan memberikan insentif tambahan untuk mengajar di daerah terpencil? Apakah ini bisa menyelesaikan peningkatan akses pendidikan bagi anak daerah terpencil? Apakah B, membangun sekolah baru di daerah tersebut dan menyediakan pelatihan khusus untuk calon guru lokal? Menurut saya good ya teman-teman ya. Kita coba untuk di checklist dulu yang B. Yang C, mengadakan program beasiswa untuk mendukung pendidikan guru lokal agar bisa meningkatkan kualifikasi mereka. D, menggunakan teknologi pendidikan jarak jauh untuk menghubungkan siswa dengan guru yang berkualifikasi di daerah lain. Kalau misalkan kita bongkar di option D, menggunakan teknologi pendidikan jarak jauh. Lihat teman-teman semua. Di sini sudah terpatahkan daerah terpencil. Biasanya daerah terpencil itu rawan untuk akses internetnya. Jadi option D ini tidak masuk walaupun dia adalah teknologi canggih. Jadi teknologi canggih itu tidak serta-merta harus kita pilih kalau misalkan emang tidak bisa memberikan pemecahan masalah kepada akar masalah option di dalam soal tersebut ya. Jadi tidak gaya-gayaan, tapi kita harus pilih option yang memang bisa memecahkan masalahnya. Yang E, membuat kerjasama dengan universitas lokal untuk mendirikan program pendidikan guru khusus untuk daerah terpencil. Nah, kita akan bahas satu persatu. Option A adalah nilainya 4. Merekrut guru di daerah terpencil. Nah, dapat membantu mengatasi kekurangan. Sedangkan opsi yang paling tepat adalah yang C, yaitu nilainya 5. Kenapa? Karena program beasiswa dapat meningkatkan kualifikasi guru lokal secara efektif dan berkelanjutan. Option yang B itu bagus teman-teman semua, karena membangun sekolah baru, memberikan pelatihan khusus dapat meningkatkan ketersediaan guru lokal, tetapi memerlukan waktu dan investasi yang cukup besar. Nah, di sini, yang paling tepat adalah yang 5, menghidupkan guru lokalnya sehingga dia berkualifikasi guru yang terbaik seperti itu. Oke, next ya teman-teman ya, kita ke soal nomor 5. Sebuah kota menghadapi masalah serius dengan pengolahan limbah plastik. Tingginya konsumsi plastik sekali pakai telah menyebabkan terjadinya penumpukan sampah plastik di selokan dan sungai, mengancam keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat. Sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, langkah mana yang akan Anda prioritaskan untuk mengatasi masalah ini? Lihat lagi masalahnya teman-teman semua. Tingginya konsumsi plastik sekali pakai. Apa penyebabnya? Apa yang dari akar masalahnya? Terjadi penumpukan sampah plastik di selokan. Oke. Nah, apakah A, mengadakan kampanye sosialisasi untuk mengajak masyarakat menggunakan kembali dan mendaur ulang plastik? Boleh kita checklist. B, melakukan inspeksi rutin di pabrik-pabrik dan toko-toko untuk memastikan bahwa mereka mematuhi peraturan tentang penggunaan plastik sekali pakai. C, memperketat peraturan tentang pembuangan sampah plastik di tempat pembuangan akhir dan mengenakan sanksi bagi pelanggar. D, mendorong penggunaan alternatif ramah lingkungan seperti kantong belanja kain dan wadah makanan berbahan daur ulang. Good. Yang E, membangun sistem daur ulang yang efisien untuk mengolah limbah plastik menjadi produk yang bernilai ekonomi. Kita bahas satu persatu ya teman-teman ya, sesuai dengan nilainya. Nah, option A nilainya adalah 2 teman-teman, karena di sini kampanye sosialisasi dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang penting mendaur ulang plastik. Nih, sedangkan yang option B nilainya 1 karena di pabrik dan toko dapat membantu memastikan kepatuhan terhadap peraturan tapi tidak langsung mengatasi penggunaan plastik sekali pakai oleh masyarakat. Opsi yang paling tepat adalah yang D teman-teman semua, karena mendorong penggunaan alternatif ramah lingkungan dapat mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai. Ini opsi yang paling tepat adalah option D, mempunyai nilai 5. Kita lihat ya teman-teman ya. Option D itu adalah mendorong penggunaan alternatif. Kalau yang A itu hanya mengkampanyekan. Nih teman-teman semua, di dalam soal TKP itu bisa jadi nomor 5 ini A paling benar nilainya. Kalau misalkan memang tidak ada option lain yang paling tepat lagi, dia kan berkampanye. Nah, sedangkan kalau misalkan option D ini udah kampanyenya langsung alternatif ramah lingkungan. Ini kampanye itu bukan hanya mengajak, tapi diberikan produknya. Produknya apa? Kantong belanja kain dan wadah makanan berbahan daur ulang. Jadi option D itu memiliki poin lebih
atau beratnya lebih daripada option untuk mengajaknya saja. Makanya option D itu memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5. Jadi kalau misalkan teman-teman besok di dalam tes CPNS itu ada soal TKP, lihat lagi, jeli lagi, apakah ada soal yang memiliki nilai paling tinggi lagi di antara yang lainnya. Jadi optionnya itu tidak matok di dalam satu option, misalkan hanya kampanye saja. Ternyata besok teman-teman semua mendapatkan option memang ada tambahan, kayak misalnya tadi mendorong lingkungan seperti kantong belanja kain. Nah, itu kan produknya ada. Nah, kalau kampanye dan kampanye plus produknya ada, itu kan lebih efektif teman-teman semua daripada hanya kampanye saja. Jadi kita akan pilih option yang memang lebih efektif lagi di atas yang cukup. Nah, kalau kampanye cukup berarti ini adalah sangat baiknya, seperti itu. Nanti teman-teman semua harus lebih jeli lagi. Kita akan nanti bahas lagi, bongkar lagi bagaimana cara untuk menaklukkan soal-soal TKP sehingga teman-teman semua mendapatkan nilai tertinggi, yaitu poin 5, dan teman-teman bisa lulus jadi CPNS di tahun 2024 ini. Oke, teman-teman semua, nanti kita bahas lagi ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke teman-teman pejuang CPNS yang lainnya. Kita akan bahas lagi soal-soal lainnya dari TKP, TIU, dan TWK-nya. Oke, let's go teman-teman semua. Nanti kita bahas lagi di episode selanjutnya ya. Dadah.